Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada masa pandemi saat ini, seorang pendidik harus mampu untuk mempertahankan semangat belajar peserta didiknya, di mana saat ini kondisi yang membatasi untuk pembelajaran tatap muka. Maka dari itu, tantangan besar bagi seorang pendidik adalah mampu untuk menciptakan inovasi yang memiliki kreativitas tinggi untuk dapat menyampaikan materi pembelajaran jarak jauh sehingga materi tersebut mampu dan mudah dipahami oleh peserta didik. Berikut ini adalah salah satu contoh dari pemanfaatan TIK pembelajaran jarak jauh yang dilakukan oleh UPT SD Negeri 1 Fajar Agung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Selamat pagi. Semoga semuanya selalu sehat dan tetap semangat untuk pembelajaran online pada pagi hari ini. Hari ini kita akan belajar tentang bencana alam. Apa itu bencana alam? Bencana alam adalah suatu peristiwa alam yang mengakibatkan dampak cukup besar bagi semua makhluk hidup. Contoh dari bencana alam diantaranya yaitu gempa bumi, gunung meletus, tsunami, banjir, dan tanah longsor. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu gempa bumi. Gempa bumi yaitu peristiwa berguncangnya bumi akibat tumbukan antar lempeng bumi. Bencana ini terjadi secara alami, bukan karena ulah manusia. Bencana ini menyebabkan kerugian dan kerusakan yang sangat besar, seperti menelan korban jiwa, merobohkan bangunan-bangunan, menumbangkan pepohonan, merusak sarana dan prasarana, dan masih banyak yang lainnya. Yang kedua yaitu gunung meletus. Gunung meletus yaitu peristiwa keluarnya magma dari dalam perut gunung karena adanya dorongan dari dalam. Bencana ini terjadi secara alami karena adanya peningkatan tekanan yang sangat besar dari dalam perut gunung. Dampak dari bencana ini sangat besar bagi semua makhluk hidup, seperti dapat merenggut korban jiwa, kehilangan harta benda, merusak sarana dan prasarana, dan lain sebagainya. Namun, muntahan dari gunung berapi ini dapat menyuburkan daerah di sekitarnya. Yang ketiga yaitu tsunami. Tsunami yaitu peristiwa naiknya permukaan air laut sehingga menyebabkan gelombang yang sangat tinggi. Tsunami dapat disebabkan oleh beberapa hal, yaitu gempa bumi bawah laut, letusan gunung bawah laut, atau longsor bawah laut. Yang selanjutnya yaitu banjir. Banjir yaitu suatu peristiwa meningkatnya volume air sehingga merendam suatu daratan. Banjir dapat disebabkan karena tersumbatnya aliran air, kurangnya daerah resapan air, dan hujan yang terus-menerus. Kebanyakan banjir disebabkan oleh ulah manusia karena tidak menjaga lingkungan dengan baik. Dampak yang ditimbulkan yaitu dapat menelan korban jiwa, menimbulkan berbagai penyakit, merusak lingkungan, aktivitas menjadi terganggu, dan masih banyak yang lainnya. Yang terakhir yaitu tanah longsor. Tanah longsor yaitu bencana alam karena gugur dan meluncurnya tanah serta batuan ke bawah. Bencana ini disebabkan oleh beberapa hal, yaitu hujan yang berlebihan, miringnya permukaan tanah, adanya getaran yang kuat, dan lain-lain. Bencana alam itu dibedakan menjadi dua, ada yang dapat dicegah dan ada yang tidak dapat dicegah. Untuk yang tidak dapat dicegah yaitu contohnya seperti tsunami, gunung meletus, dan gempa bumi. Sedangkan yang dapat dicegah yaitu contohnya ada banjir dan tanah longsor. Untuk mencegah banjir dan tanah longsor yaitu buanglah sampah pada tempatnya, tidak mendirikan bangunan di sepanjang aliran sungai, dan menanam pepohonan. Dengan kemajuan teknologi yang sangat pesat, kita dapat mengetahui informasi atau suatu kejadian yang sedang terjadi di seluruh penjuru dunia hanya dalam hitungan detik saja. Informasi tersebut
menyebar ke seluruh dunia dapat melalui televisi, sosial media, surat kabar, dan lain sebagainya. Sebagai pelajar Pancasila, jika ada daerah yang sedang dilanda bencana alam, kita harus saling membantu satu sama lain. Seperti saling bergotong royong membersihkan tempat dari bekas puing-puing bencana alam, menyumbangkan makanan, obat-obatan, pakaian yang layak pakai, dan lain sebagainya. Jika tempatnya jauh dari rumah kita bisa memberikan sumbangannya kepada berbagai kalangan yang melakukan penggalangan donasi. Nanti mereka yang akan menyalurkan seluruh donasi kepada para korban bencana alam. Tetapi yang tidak kalah penting yaitu kita harus mendoakan para korban bencana agar diberikan kekuatan dan ketabahan oleh Allah dalam menghadapi bencana alam. Baiklah, untuk hari ini cukup sampai di sini. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu adalah salah satu contoh yang diterapkan di UPT SD Negeri 1 Fajar Agung. Untuk teman-teman yang lainnya, pada masa pandemi saat ini, tetap patuhi protokol yang ada. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.